Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amat senang sekali berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terus ya, semoga motivasi kita terus tinggi ya untuk mempelajari ilmu yang kita akan kembangkan ya, terutama teknologi pakan komplit ya, terutama untuk mendukung produktivitas ternak kita sehingga ketahanan pangan ya, kedaulatan pangan di bidang protein hewani itu bisa kita dapatkan ya untuk negara Indonesia tercinta ini ya. Kita berjuang terus, kita bersemangat ya. Oke, apa itu pakan komplit ya? Sebetulnya sudah sering kita mendengar ya. Complete feed atau pakan komplit adalah kombinasi antara konsentrat dan pakan kasar atau rohage ya dalam satu ransum. Jadi dicampur ya di dalam suatu formulasi. Kemudian di situ ada hijauannya, kemudian ada konsentratnya, dan lengkap dia di dalam suatu formulasi tersebut ya. Pakan komplit adalah campuran berbagai bahan pakan menjadi ransum untuk memenuhi kebutuhan nutrien spesifik sehingga meningkatkan konsumsi nutrien dan efisiensi pakan tersebut ya. Jadi kita berupaya melakukan formulasi ransum sedemikian rupa sehingga kita memberikan ke ternak itu menjadi lebih praktis ya. Tidak perlu kita misalnya memberikan hijauan saja dulu kemudian ditambah konsentrat. Nah, kalau sudah dalam bentuk pakan komplit ini kita tinggal memberikan ya satu macam, ternak kita insya Allah bisa berkembang dengan baik ya. Nah, pakan komplit dapat mengandung pakan kasar maupun tidak ya. Pakan merupakan suatu bahan organik maupun anorganik, baik yang sudah diolah maupun yang belum diolah, yang perannya untuk pemenuhan nutrisi pada ternak tanpa mengganggu kestabilan kesehatannya ya. Fungsinya adalah ya sebagai pemenuh kebutuhan hidup pokoknya ya. Jadi ternak itu butuh untuk hidup pokoknya, kemudian dia setelah hidup pokok terpenuhi baru untuk kebutuhan reproduksinya, kemudian kebutuhan pemeliharaan, pertumbuhan ya, metabolisme dan lain-lain, sehingga ternak itu dapat tumbuh dengan baik ya dan akan mempunyai produktivitas yang optimal. Itu yang kita harapkan dari ternak kita sehingga ternak kita bisa tumbuh ya dengan cepat. Kemudian ujung-ujungnya petani peternak itu dapat penghasilan dan peningkatan kesejahteraannya. Nah, pakan hijauan merupakan pakan yang berasal dari tanaman ya, yang sering kita bahas ya, atau dari tumbuhan berupa daun, ada dalam bentuk batang, juga ranting ya, dan juga bunga ya. Kelompok hijauan rumput misalnya leguminosa dan tumbuh-tumbuhan lain atau dari bentuk atau dalam bentuk browse ya, rambanan dan lain-lain itu termasuk hijauan ya. Termasuk juga mungkin kalau ada limbah pertanian, limbah ini ya sayuran itu masuk kategori adalah hijauan pakan ternak. Nah, sementara kita pernah mendengar juga pakan penguat yang merupakan pakan dengan konsentrasi tinggi ya, dengan serat kasar yang relatif rendah dan mudah dicerna atau dikenal dengan konsentrat. Nah, konsentrat ini biasanya berasal dari biji-bijian seperti jagung, ada menir. Menir ini dari dedak padi ya atau bekatul serta bahan lainnya. Pakan tambahan merupakan pakan yang berupa
Misalnya ada di situ vitamin kita tambahkan, ada mineral yang dibutuhkan ya oleh tubuh ya, termasuk tubuh ternak yang kita pelihara dan harus kita sediakan. Ya, contoh misalnya vitamin A, vitamin D, mineral kalsium P, dan bisa juga ditambahkan urea 2% dari seluruh ransum yang diberikan sebagai sumber nitrogen. Karena untuk ruminansia itu dibutuhkan juga nitrogen ya untuk kebutuhan aktivitas dari bakteri di dalam rumen sapi atau ternak ruminansia, termasuk di situ untuk domba, kerbau dan sapi ya. Oke. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Ada beberapa faktor ya, sederhananya ya adalah teknik penyajian pakannya tersebut. Ada dua teknik penyajian pakan, yaitu hijauan dan konsentrat yang disajikan terpisah. Misalnya yang sering ini dilakukan beberapa petani ya, dikasih hijauan dulu, kemudian dikasih konsentrat ya. Kemudian yang kita berharap ya untuk pengembangan ke depan itu adalah pakan lengkap. Jadi benar-benar pakan itu terdiri dari hijauan dan konsentrat itu terformulasi sedemikian rupa sesuai kebutuhan ternak, itu kita berikan sekali dalam bentuk atau dalam bentuk sudah campuran ya, formulasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, penyajian pakan ternak melalui hijauan dan konsentrat secara terpisah inilah yang umum dilakukan oleh peternak kita. Namun pada kesempatan ini kita akan coba menggali bagaimana supaya kita mendapatkan solusi untuk meningkatkan produktivitas ternak kita, sehingga ketergantungan pada impor itu bisa dikurangi lah minimal ya. Jadi bisa kita punya kemandirian di setiap daerah, setiap provinsi misalnya, kita berharap demikian, sehingga kita tidak terkatung-katung. Kadang-kadang setiap tahun kita mengalami kenaikan harga daging, harga telur dan lain-lain dan seterusnya ya, terutama daging yang biasanya rutin tapi rutinnya tidak bagus ya. Kita berharap kita mempunyai kestabilan ya, peternaknya untung, konsumen juga untung, masyarakat juga tidak dirugikan. Nah, pakan lengkap adalah pakan yang merupakan campuran dari hijauan dan konsentrat dengan perbandingan tertentu. Jadi pakan lengkap ini juga bisa merupakan campuran berbagai bahan pakan menjadi pakan tunggal dengan kandungan nutrisi yang lebih seimbang ya. Sudah kita hitung ya, sudah sesuai dengan kebutuhan ternak yang kita akan berikan pakannya. Nah, pakan lengkap diberikan pada ternak dapat berupa pakan lengkap yang difermentasi ataupun tidak ya. Jadi tergantung kemampuan kita bagaimana menyajikannya nanti atau menyiapkannya pakan tersebut. Nah, terkhusus ya, khususon di Indonesia, pakan lengkap biasanya berbasis pada limbah pertanian, karena sayang dong yaitu ya, bahan itu sudah ada di sekitar kita. Kalau tidak kita manfaatkan juga mubazir dan mencemari lingkungan ya, termasuk tidak hanya limbah pertanian tetapi limbah perkebunan. Nah, peternak mencampurkan berbagai bahan pakan berupa limbah pertanian dan perkebunan dengan komposisi tertentu. Kemudian kita lakukan fermentasi baik menggunakan probiotik ataupun tidak. Nah, pakan lengkap merupakan alternatif cara pemberian pakan yang dalam rangka ya peningkatan nilai nutrisi pakan itu sendiri ya. Beberapa perusahaan peternakan atau peternak yang memiliki skala usaha besar, cara pemberian pakan telah beralih menggunakan pakan lengkap ini ya. Jadi beberapa perusahaan yang besar yang bergerak di fattening ataupun penggemukan atau perusahaan sapi perah, yang jelas unggas itu sudah menggunakan pakan pelet, itu termasuk adalah pakan komplit ya. Itu yang dilakukan, tidak sendiri-sendiri, cukup dengan pelet, pakan pelet sudah selesai. Nah, kita berharap ruminansia kita, karena memang ya sangat terbatas ya, kadang-kadang kita mencari
pakan itu cukup susah, cukup sulit ya di musim kemarau. Jadi alangkah baiknya, jadi kalau misalnya kita bisa mengolah menjadi pakan komplit dan bisa disimpan entah dalam bentuk wafer ataupun dalam bentuk blok-blok yang apabila diperlukan kita berikan kepada ternak kita, ternak sapi kita tentunya ya. Nah, berikut ini adalah beberapa keuntungan pakan lengkap ya. Apa sih keuntungannya? Kenapa kita harus dorong? Kenapa harus misalnya kita melakukan ini membuat pakan komplit? Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Nah, yang pertama itu ternak tidak akan bisa memilih-milih pakan yang dikonsumsinya. Ya, kadang-kadang mereka ternak pun dia melakukan memilih dia ternak-ternak yang dia pakan yang dia sukainya yang dipilih ya. Dengan pakan lengkap ternak sudah tidak sempat lagi memilih pakan, dia akan mengkonsumsi pakan yang ada di hadapannya. Tidak ada pilihan, tapi ingat itu bukan sembarangan pakan tetapi sudah diperhitungkan kandungan nutrisinya sesuai dengan kebutuhan ternak. Itu yang luar biasanya dari pakan komplit ini. Kemudian yang keuntungan yang berikutnya, harga pakan menjadi lebih murah ya. Dengan pakan lengkap, bahan pakan terutama limbah pertanian dapat menjadi alternatif. Harganya murah dan ketersediaannya yang berkelanjutan menjadikan harga pakan menjadi lebih murah. Tidak hanya murah tetapi berkualitas ya. Apalagi pakan lengkapnya di fermentasi terlebih dahulu. Jadi begini, kita tahu bahwa hijauan itu tidak ada yang sempurna ya. Jadi dia kalau misalnya kita bisa formulasikan dengan berbagai macam ya sumber leguminosa dicampur di situ ya, kemudian ada sumber protein maksudnya ya, ada sumber selulosanya, sumber karbohidratnya, sumber proteinnya dan sumber mineral, vitamin dan lain-lain dicampur dalam suatu pakan komplit, itu akan lebih bagus ya tentunya. Dia akan mendorong produktivitas ternak itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang menjadi isu yang sekarang ya, global warming ataupun pencemaran lingkungan ya. Kita bisa terhindar dari pencemaran lingkungan ya. Limbah-limbah pertanian dan perkebunan yang sebelumnya menjadi salah satu faktor penyebab pencemaran lingkungan kini bisa terhindar karena ada pemanfaatan yang tepat ya, dan akan itu bisa menguntungkan, yaitu melalui pembuatan pakan komplit. Alangkah indahnya ini ya, lingkungan terhindar dari pencemaran, tetapi di satu sisi bisa mendapatkan manfaat untuk pakan ternak kita, sehingga ternak kita menjadi produktivitasnya tinggi dan bisa mempunyai nilai jual yang tinggi pula ya. Insya Allah itu kesejahteraan ya ini akan bisa meningkat ya. Jadi karena pada umumnya ya, ini secara umum pakan lengkap di Indonesia itu kita menggunakan atau memanfaatkan limbah pertanian dan perkebunan. Nah, bahan pakan dengan kualitas rendah dapat ikut terkonsumsi oleh ternak kita. Dengan pemberian pakan lengkap, semua bahan pakan dengan berbagai kualitas nutrisi diberikan pada ternak dapat terkonsumsi dan saling melengkapi. Jangan salah ya, yang kita katakan oh ini tidak bermanfaat pakan, itu belum tentu, karena mungkin saja atau bisa jadi ya di situ ada kandungan mineral esensial yang bermanfaat. Ya di satu sisi mungkin seratnya rendah, kurang tidak bisa dimanfaatkan, tetapi di satu sisi dia mempunyai kandungan misalnya mineral atau vitamin yang sangat dibutuhkan oleh ternak kita. Nah, kita berharap demikian ya, sehingga benar-benar limbah pertanian, perkebunan seoptimal mungkin ya bisa kita manfaatkan kan, karena memang kita punya itu ya. Kalau Australia, New Zealand punya keunggulan padang pengembalaannya sehingga bisa menghasilkan daging murah, ya kenapa tidak kita memang dianugerahi oleh Allah ya
kita punya limbah perkebunan ya, mulai dari sawit, limbah pertanian dari mungkin juga jerami atau limbah ini macam-macam yang luar biasa banyak ya, termasuk dedak padi, jerami padi ya, harus kita manfaatkan ya, harus setara kita bisa menghasilkan ternak-ternak yang berkualitas tentunya ya. Nah, metode penyajiannya pakan melalui pakan lengkap ini tentunya menjadi menghemat ya tenaga kerja. Coba bayangkan ya, karena pakan yang tadinya diberikan beberapa kali ya, cukup hanya dengan sekali memberikan ya. Jadi misalnya ya, kalau biasanya yang konvensional hijauan kita berikan, konsentratnya juga kita berikan ya pada masing-masing waktu. Sekarang menjadi sekaligus diberikan, tentunya ini mengefisienkan tenaga kerja. Kemudian pemberian pakan lengkap dapat sekaligus di awal atau beberapa kali sesuai dengan hitungan kebutuhan nutrisi ternak ya, dan diformulasikan dalam bentuk ransum. Nah, formulasi pakan lengkap ini mudah diubah ya, sesuai misalnya ada atau tidak ada ya. Yang penting hitung-hitungannya sesuai dengan kebutuhan ya, karena dengan pakan lengkap semua bahan pakan dapat saling melengkapi, ada efek komplementer satu sama lain. Oleh karena formulasi pakan lengkap relatif lebih mudah untuk kita ubah-ubah. Yang jelas kita harus punya pengetahuan bagaimana kita menyusun ransumnya tersebut ya. Dengan pakan lengkap, kecerahan pakan akan menjadi meningkat, apalagi untuk pakan lengkap yang difermentasi terlebih dahulu. Jadi ada proses di situ, ada proses untuk menyediakan pakan itu siap untuk dicerna. Ya, misalnya kita tambahkan dengan probiotik ya yang sudah banyak di pasaran sebelum diberikan pada ternak kita ya. Oke. Kemudian pakan lengkap ini efektif diberikan baik pada domba ataupun pada sapi, kerbau ataupun ternak ruminansia yang lain ya. Perlu memang adaptasi tentunya, karena membiasakan itu untuk ternak agar dapat menerima pemberian pakan melalui pakan lengkap ini ya, bisa ala terbiasa ya. Biasanya butuh tidak panjang waktunya, paling 1 minggu sudah running, sudah bisa jalan, sudah bisa beradaptasi ternak kita. Nah, pakan lengkap terdiri dari misalnya rumput ya, hijauan atau limbah pertanian yang dicacah, kemudian dicampur dengan konsentrat ya, difermentasi ataupun langsung diberikan pada ternak ya. Monggo silakan nanti sesuai dengan di lapangan ataupun kemampuan kita. Kemudian nutrisi pakan lengkap yang diberikan harus memenuhi kebutuhan ternak, misalnya kebutuhan yang harus diberikan apakah protein kasarnya sebesar 10-13% dengan TDN misalnya 71-78%. Nah, apabila kita akan melakukan fermentasi pakan lengkap tersebut, maka fermentasi yang terbaik adalah menggunakan beberapa probiotik ya, baik probiotik yang atau buatan sendiri atau lokal atau kita beli ya. Selain hasilnya fermentasi dengan probiotik juga dapat lebih cepat ya, kurang 1 minggu, bahkan ada yang 3 hari sudah dapat digunakan. Kalau yang beli itu yang jelas itu sudah terkonsentrasi mikrobanya dalam bentuk cairan ya, yang memang benar sudah terseleksi mikrobanya yang punya kemampuan bagaimana memfermentasi pakan kita ya. Monggo ya. Namun untuk sapi yang sedang bunting ini juga harus dipertimbangkan ya, karena ini bisa menyebabkan mungkin nanti fetusnya terlalu besar yang berdampak pada kelahirannya. Misalnya terlalu besar ya, kan bisa saja terjadi distokia. Tetapi kalau untuk penggemukan, untuk mendorong atau mendukung produksi susu ya untuk sapi perah ya, monggo itu bisa terus kita genjot ya, supaya bisa optimal nantinya, baik pertambahan bobot badan pada sapi yang kita gemukkan atau kita lakukan fattening, ataupun pada sapi perah yang kita pelihara yang kita berharap produksinya bisa bertahan ya, cukup panjang puncak produksinya. Produksi sudah barang tentu produksi susu ya.
Sebagai contoh penggunaan pakan lengkap di tingkat peternak adalah fermentasi. Pakan lengkap terdiri dari campuran misalnya salah ini contoh saja ya, mungkin sesuai dengan yang ada di tempat Anda, misalnya tepung jagung ya, dengan konsentrat sapi perah yang dibuat sendiri dengan kadar air maksimal misalnya 30% ya, protein kasar 10-16%, TDN-nya plus minus 60%. Aturan pakainya misalnya kita kasih 20 kg per ekor per hari, dapat memberikan misalnya produksi susu 15 liter misalnya minimal, karena break even poinnya kita baru istilahnya untung usaha sapi perah itu minimal kita atau produksi susunya itu sekitar 15 liter ya. Kita berharap ya jangan 15 liter supaya keuntungannya lebih besar ya. Dengan melihat begitu besarnya keuntungan yang bisa diperoleh dari pemberian pakan lengkap ini, mudah-mudahan ya bisa menjadi pencerahan bagi kita semua untuk terus mendorong supaya industri peternakan kita bisa berkembang dan meningkat ya. Oke. Nah, bagaimana kita ini salah satu alternatif penerapan teknologi dalam kelayakan pabrik pakan, karena kita harus terus bergerak ke depan ya, memanfaatkan berbagai macam potensi yang bisa kita berikan untuk ternak kita ya. Yang jelas ternak kita harus sehat, berkembang, PBB-nya tinggi sehingga produktivitasnya tinggi yang berdampak pada nilai jualnya. Nah, penerapan teknologi pakan lengkap untuk ransum ternak monogastrik sudah umum ya, karena rata-rata untuk broiler ataupun ayam broiler, ayam layer, ayam petelur ya, ayam pedaging itu sudah menggunakan pellet ya. Pellet itu adalah pakan komplit ya. Sudah kita tidak mencampur-campur lagi ya. Dan ternak unggas ya khususnya sudah umum kita lakukan ya, sudah. Nah, pada saat ini penerapan teknologi pakan lengkap untuk ternak ruminansia sudah mulai ditingkatkan, kita tingkatkan. Nah, penggunaan teknologi pakan lengkap di samping mengandung nutrisi yang seimbang juga harganya yang lebih murah. Hal ini dimungkinkan karena complete feed atau pakan komplit ini dibuat dari bahan baku limbah pertanian dan agroindustri serta disuplementasi dengan bahan pakan yang bernilai nutrisi tinggi. Nah, kita ulas lagi ya supaya kita yakin ya, apa saja sih kenapa kita harus kuatkan pakan lengkap ini ya. Misalnya yang pertama itu yang jelas adalah hemat dalam penggunaan tenaga kerja. Misalnya untuk tenaga kerja satu orang ya, untuk tenaga kerjanya ini bisa melayani, bisa membantu misalnya mengelola 100 sampai 150 ekor kambing ya. Kalau misalnya sapi mungkin kurang dari situ, taruhlah 100 ekor sapi satu orang ya. Apalagi kalau dibantu dengan teknologi atau mekanisasi atau separuhnya lah bisa untuk sapi 75 ekor satu orang. Karena semuanya kita lihat terutama di perusahaan besar, perusahaan sapi perah itu mereka sudah menggunakan proses seperti itu. Jadi mereka sudah menggunakan peralatan misalnya mencampur berbagai macam bahan, itu sudah menggunakan mixer yang sangat besar, kemudian menyajikan pemberiannya kepada ternaknya itu menggunakan mobil ya, tinggal ditumpahkan kanan kiri, kebetulan kandangnya head to head ya, kepala ketemu kepala, ternak itu tinggal makan saja, nanti diratakan lagi dan seterusnya ya. Yang jelas pakan komplit itu mudah diaplikasikan, tinggal memberikan saja. Tidak usah kita mikir, tidak usah kita memilah ya. Kemudian waktu penggemukan, kalau ini memang diterapkan pada penggemukan relatif pendek, karena kita tahu kebutuhan ternak itu sudah tercukupi, bisa 3-4 bulan sudah bisa dipasarkan, istilahnya sudah optimal, bisa kita gemukkan. Nah, kemudian pertambahan bobot badan ternak cukup tinggi ya, karena memang tadi sesuai dengan kebutuhan dari ternak. Kemudian praktis serta ekonomis ya, ini yang menjadi pertimbangan. Kemudian dalam pembuatan ransum complete feed ini bahan pakan yang diperlukan antara lain ya,
Ya, mungkin ini tergantung pada tempat bro and sis di mana tinggal dan potensial untuk bisa kita berikan. Misalnya sumber serat kasalnya jerami kedelai, tongkol jagung atau tebon jagung, ada limbah daun tebu. Nah, yang sekarang misalnya di tempat yang banyak sawit juga sampai pelepah sawitnya, daun sawitnya, ya memang itu kita harus menggunakan chopper ya untuk mengecilkan supaya tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu keras ya, sehingga nanti bisa dicampur dengan rata dengan bahan yang lain. Kemudian sumber energinya kita bisa menggunakan polar. Polar ini adalah limbah ini ya, industri pengolahan gandum ya. Ini polar ini. Nah, kalau misalnya nggak ada karena memang ini impor ya bahannya gandumnya, cari di tempat yang kita ada ya. Maksudnya yang ada di tempat kita. Misalnya kita menggunakan dedak padi. Insya Allah dimanapun di seluruh Indonesia kita menggunakan dedak padi ini ya, bisa dapat dedak padi maksudnya. Karena rata-rata kita kan mengkonsumsi beras. Beras itu kita tanam sendiri, kemudian kita masukkan ke helar atau penggilingan, kita dapatkan dedak itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bungkil tapioka, singkong ya. Ini juga dikenal dengan onggo. Ini hampir semuanya juga bisa kita dapatkan. Kemudian tetes atau molasses ini adalah limbah ini ya, tebu ya, limbah pabrik gula ya, sebagai sumber energi dan lain-lain, termasuk bagaimana nanti bungkil sawit ya, kemudian di situ ada lumpur sawit, ada bungkil inti sawit, dan banyak sekali ya yang bisa kita manfaatkan ya, termasuk di situ limbah-limbah yang lain, ampas tahu ya, ada ampas kelapa atau bungkil kelapa ya, dan itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai sumber protein nantinya ya, sumber protein misalnya bungkil kelapa, bungkil sawit ya, kulit kopi, kakao dan lain-lain, dan sumber mineral ya, mineral mix, garam dapur ataupun berbagai macam yang bisa kita campurkan sehingga ternak kita menjadi sehat. Ini dicampur dalam bentuk yang namanya complete feed ya, atau pakan komplit. Nah, dalam penerapan teknologi pakan perlu disadari bahwa tidak ada komposisi nutrisi dan strategi pakan yang paling sempurna yang dapat diterapkan pada semua sistem usaha peternakan yang tersebar pada berbagai lokasi. Karena kita tahu, kita sadari di beberapa tempat, oh ini kuat di misalnya di daerah Lampung, mungkin ya kuatnya dia banyak di situ terdapat onggo ya, misal atau di Jawa di beberapa tempat juga banyak sumber ampas tahu ya, atau bungkil kelapa di daerah timur, misalnya di daerah Sulawesi ya, Sulawesi Utara terkenal dengan kopranya. Mungkin ya itu harus bisa menyesuaikan ya sebagai potensi daerah. Nah, tinggal kita menyusunnya bagaimana supaya limbah-limbah tersebut bisa kita manfaatkan dengan baik tentunya ya. Ya, yang jelas ini yang pertama harus disesuaikan dengan anatomi dan fisiologi pencernaan ternak yang bersangkutan. Jelas kalau ruminansia itu kan dia membutuhkan sumber serat ya. Bisa bermacam ya, tergantung kita apakah kita menggunakan jerami atau memang potensi di situ rumputnya banyak, rumput lapangan ataupun daun sawit ataupun apa saja ya sumber seratnya bisa. Insya Allah ruminansia itu punya kemampuan karena di dalam rumen itu berbagai macam mikroba yang siap ya memproses ya sebagai pabriknya di situ, sehingga didapatkan sumber energi untuk kebutuhan dari ternak tersebut. Kemudian berikutnya adalah memperhatikan kebutuhan pakan ya, kesehatan, kemudian biaya dan hasil ya. Kemudian mempertimbangkan pemilihan bahan pakannya yang sesuai
yang harganya kira-kira tidak terlalu mahal, murah ya. Kemudian melakukan strategi bagaimana pemberiannya ya, kemudian memperhitungkan kecukupan pakannya dan mempertimbangkan pemberian pakan yang sesuai dengan status produksi ternak ya. Kalau misalnya produksi terutama ini sapi perah. Sapi perah itu patokannya adalah apa? Patokannya itu adalah produksi susunya. Harus dibedakan, misalnya produksi sapi perah kita 20 liter itu harus berbeda dengan produksi yang 25 liter ya. Harus kita tingkatkan protein, energinya dan seterusnya untuk mendukung supaya produksi susunya bisa stabil ya. Oke. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam pengolahan pakan yang mengarah ke ramah lingkungan ya serta menguntungkan. Ya, misalnya teknologi yang digunakan ini sangat menguntungkan dan efisien bagi peternak itu sendiri sehingga perlu difikirkan bahan apa yang akan diolah dan teknologi apa yang akan kita gunakan supaya aman bagi ternak maupun peternaknya itu sendiri ya. Misalnya mungkin di daerah Bro and Sis itu banyak tadi limbah ampas tahu misalnya. Kalau di Sumatera, Kalimantan yang sentra sawit ya kita manfaatkan limbah sawit ya. Kita manfaatkan itu ya karena ya karunia ya, jangan sampai terbuang hanya dibakar atau yang mungkin lahan pertaniannya luas, beras misalnya, jerami ya, kita manfaatkan jerami padi. Nah, bahan yang akan diolah berasal dari lokal setempat, wajib hukumnya itu kalau ini. Karena apa? Kita bisa menekan harga tidak terlalu mahal, tidak ada biaya transportasi di situ. Dan biasanya ketersediaannya cukup ya. Persyaratannya biasanya kita menggunakan pakan, kalau bisa kita menggunakan pakan yang memang ada di daerah itu, terkumpul dalam jumlah banyak ya, murah itu. Kita berharap itulah yang kita pakai itu ya. Dah tidak usah kita impor-impor dari daerah lain, apalagi dari luar negeri. Kemudian teknologi yang digunakan yang tersedia sepanjang tahun dan dapat terus-menerus berlanjut dihasilkan pakan ternak untuk ternak. Oleh karena itu kan kita berharap begini ya. Kenapa kita harus menggunakan teknologi kita? Saat ini kita tahu kadang-kadang ada dua ya fluktuasi pakan kita ya. Waktu musim penghujan biasanya melimpah ya hijauan pakan kita, tetapi musim kemarau cenderung kita paceklik. Nah, ini kondisi ini harus diseimbangkan. Jangan ada istilah lagi paceklik pakan ternak kita. Karena bagaimanapun ya, kalau ternak itu kalau sudah pakannya kurang, apalagi kualitasnya di musim kemarau itu ada kecenderungan ya hijauan itu akan ini kurang bagus. Itu mau tidak mau dengan seupaya yang maksimal supaya setara antara musim penghujan atau musim kemarau, kita harus bisa memberikan pakan yang terbaik ya bagi ternak kita. Kemudian ramah lingkungan, aman bagi peternak dan lingkungan di mana ternak dan manusia itu hidup ya, dan secara sosial ekonomi dapat diterima oleh masyarakat ya. Jangan sampai menimbulkan kontroversi ya, karena nanti ujung-ujungnya itu kan kita menginginkan produk peternakan itu yang sehat, halal, halalan thayyibah ya. Kemudian teknologi pengolahan pakan memegang peran yang sangat penting agar pemanfaatan limbah sebagai faktor pencemar dapat dikelola dengan efektif dan efisien dan dalam meningkatkan produktivitas ternak ya, sehingga pada akhirnya akan terwujud ya sebuah sistem peternakan yang menguntungkan dan berwawasan lingkungan.
Dalam mendukung terciptanya sistem peternakan yang menguntungkan dan berwawasan lingkungan, maka perlu dilakukan penerapan teknologi pengolahan pakan dalam suatu kesatuan sistem pertanian yang terpadu ya. Jadi ini ya. Jadi pengolahan pakan sebaiknya lebih diarahkan pada pemanfaatan potensi lokal yang tersedia ya. Jadi pemanfaatan potensi lokal yang tersedia sehingga ketersediaan pakan akan lebih terjamin dalam memenuhi kebutuhan ternak ya. Itu yang kita harapkan. Kalau memang sumber di situ banyak jerami padi, kita pakai jerami padi, otomatis di situ ada hasil ikutan yang lain, dedak padinya, bekatul dan lain-lain. Kalau di situ sentra sawit juga limbah sawitnya kita pakai. Kalau di situ sentra kopra nanti bungkil kelapanya, atau di situ ada industri pengolah tahu, tempe, kedelai dan lain-lain, itu kita manfaatkan. Ada mungkin di situ ada sentra sayuran, ada buah-buahan, ya itu kita manfaatkan ya. Jadi semuanya kita manfaatkan sesuai dengan potensi ya. Nanti ke suatu saat kita akan juga jelaskan lebih detail bagaimana mencari sumber protein hewani ya, dari mungkin kayak black fly soldier ya. Ininya kita bisa manfaatkan untuk sebagai pakan ternak yang sangat bermanfaat sebagai protein yang tinggi ya, bisa mencapai 43 persen protein kasarnya. Ini sangat luar biasa, sudah kita teliti dan memang ternaknya menjadi sehat. Di samping kita memanfaatkan sampah, limbah dan lain-lain sebagai pakan daripada maggot tersebut atau BSF tadi ya. Nah, jadi ini kita sesuaikan kembali ya. Jadi pemanfaatan limbah sebagai pakan ternak akan memberikan keuntungan ganda karena lebih murah yang jelas, karena itu tidak bersaing dengan manusia dan sekaligus membantu dalam mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan. Dengan adanya teknologi pengolahan pakan, limbah yang memiliki kualitas yang relatif rendah dapat dimanfaatkan kembali sebagai pakan ternak yang berpotensi tinggi. Untuk lebih sempurnanya pemanfaatan limbah sebagai pakan ternak, khususnya limbah pertanian, maka perlu diterapkan sistem integrasi ya antara ternak dengan tanaman pertanian ataupun perkebunan. Jadi kita integrasikan. Nah, teknologi fermentasi ya, kita banyak sudah melakukan ini ya. Teknologi pengolahan fermentasi belum berkembang dengan baik dan masih dipandang sebelah mata ini ya, karena peternak pada umumnya merupakan peternakan rakyat dengan skala kecil, tetapi beda dengan peternakan yang besar ya. Pembuatan silase oleh peternak kecil memang dirasa kurang efektif, tapi ini ya harus kita mulai ya, dan kadang-kadang dianggap tidak ekonomis karena pembuatannya hanya sedikit dan tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Kadang-kadang seperti itu, tapi tidak benar ya. Yang harus dirubah ya, benar-benar kita harus menuju ya. Selama ini teknologi fermentasi cenderung diterapkan pada bahan baku pakan non limbah yang telah mempunyai kualitas yang baik dan penerapannya hanya pada satu bahan saja sehingga kurang praktis dan efisien ya, karena pemberian pakan tidak hanya cukup silase saja yang tunggal ya, tetapi perlu diberikan pakan ternak atau dalam bentuk pakan komplit untuk kebutuhan ternak. Jadi kita susun ransum tersebut, kita formulasikan, kemudian kita lakukan misalnya teknologi fermentasi ya, itu akan lebih bermanfaat tentunya. Kemudian pembuatan silase ransum komplit merupakan cara yang tepat ya untuk mengatasi kelemahan tersebut ya. Silase ransum komplit merupakan campuran dari berbagai macam bahan pakan yang difermentasi dan mengandung nilai gizi yang lengkap ya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi ternak kita ya. Pembuatan silase ransum komplit akan memudahkan dalam manajemen pemberian pakan ya. Sekali lah cuma pakan tunggal kita berikan, tetapi itu cukup untuk kebutuhan ternak kita, karena ternak cukup diberi silase ransum komplit tanpa memberikan pakan lain. Nah, lebih jauh ya, pemberian pakan silase ransum komplit ini cocok untuk diterapkan di daerah perkotaan yang mungkin kalau kita berharap misalnya
kebun hijauan pakan yang cukup luas itu ya sulit kita dapatkan, tetapi limbah bisa kita manfaatkan. Karena pemberian ransum komplit ini juga tidak lagi mengharuskan pemberian hijauan. Jadi benar-benar satu formula itu kita berikan langsung jadi. Nah, untuk mengatasi tidak efisiennya pembuatan silase ya dalam skala kecil, perlu dibentuk misalnya kelompok ya, kelompok usaha tani ternak atau kawasan peternakan, sehingga pembuatan silase dapat dilakukan secara kelompok dengan skala yang lebih besar dan lebih ekonomis. Nah, itu ya. Nah, pertama-tama bahan pakan limbah agroindustri dan bahan lain dicampur sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan potensi daerah ya masing-masing ya. Yang jelas itu ya, kita lakukan formulasi dan ditambahkan bahan aditif ya. Setelah tercampur, bahan dimasukkan ke dalam silo ya. Silo ini adalah tempat yang kedap udara, ataupun kalau tong itu bisa ditutup ya, dipadatkan dulu dan ditutup rapat untuk pencapaian kondisi anaerob. Nanti ada juga ya kita secara khusus pembuatan silase ini ya. Nah, pakan tersebut akan menjadi produk silase setelah 2 sampai 3 minggu kemudian. Ada sebagian kecil peternak sapi ya, khususnya yang sudah kita bina bagaimana mengolah jerami, melakukan pengolahan sebelum diberikan kepada ternaknya. Nah, teknologi ini harus terus didorong sehingga dapat mengatasi kelangkaan pakan pada musim kemarau, sehingga ternak kita bisa terus mendapatkan pakan yang kualitasnya sama dari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, sehingga ternak kita menjadi sehat dan produktivitasnya tinggi. Nah, penggunaan limbah agroindustri sebagai pakan komplit dapat menekan biaya produksi, jelas itu ya. Karena itu semuanya bahannya limbah, tidak dimanfaatkan dan tidak bersaing dengan manusia tentunya, serta meningkatkan produktivitas ternak. Ternak itu akan bisa, karena sesuai dengan kebutuhannya tercukupi, maka itu akan berdampak pada produktivitasnya, pertambahan bobot badannya yang tinggi ya. Jadi dampak baiknya ya adalah peningkatan penghasilan dari peternak dan kesejahteraannya, sehingga tujuan kita ya yang terus kita gaungkan, bagaimana kedaulatan pangan ya, bagaimana ketahanan pangan itu bisa kita capai untuk negara Indonesia tercinta ini. Mungkin ini yang bisa disampaikan sharing kami ya, dengan segala macam keterbatasan. Mudah-mudahan kita bisa berbagi ya. Terima kasih. Fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.